Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan bahasan kita pada adab indaliqa, adab bertemu, berjumpa dengan teman atau keluarga. Tafadhal dibaca. Ini bab baru ya Ustaz ya? Ya. 143 kan ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah yarham, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, selanjutnya bab baru, bab ke-143, yaitu bab anjuran bersalaman ketika bertemu, memperlihatkan wajah ceria, mencium tangan orang yang solih, mencium anaknya karena rasa sayang, merangkul orang yang baru datang dari bepergian jauh, dan makruhnya membungkukkan badan. Dari Abu Al-Khattab Qatadah, beliau berkata, Qultu li Anasin akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Yang artinya, aku bertanya kepada Anas, apakah bersalaman itu biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, iya. Lanjut. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma jaa ahlul Yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum ahlul Yamani wa hum awwalu man jaa bil musafahati. Yang artinya, ketika penduduk Yaman datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang penduduk Yaman kepada kalian dan mereka adalah orang yang pertama kali datang membawa kebiasaan bersalaman atau berjabat tangan. Terus satu lagi. Selanjutnya dari Al-Bara radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Yang artinya, tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman, melainkan keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Iya, di di bab ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membahas tentang adab ketika bertemu. Pertama yang beliau sampaikan di sini adalah al-musafaha. Mohon maaf. Musafaha itu artinya jabat tangan. Ya. Ketika bertemu berjabat tangan. Kemudian yang kedua, basyasatul wajh, keceriaan wajah, senyum, ceria. Jadi senyuman manis, ceria ketika berjumpa. Jadi jabat tangan dengan wajah yang cerah ceria, dengan senyuman manis. Kemudian Imam An-Nawawi di sini membahas tentang masalah mencium tangan. Jadi salaman sambil mencium tangan. Beliau membahas mencium tangan ini dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan kasih sayang. Mencium tangan dengan tujuan kasih sayang. Seperti seorang anak kepada orang tuanya. Seseorang kepada pamannya, bibinya. Ini
mencium dengan kasih sayang. Hanya dibatasi dengan keluarga saja. Keluarga itu pun yang masih ada ikatan mahram. Ya, seperti anak dengan orang tuanya. Kemudian dengan paman atau dengan bibi. Paman saudara ayah atau saudara laki-laki ibu. Atau bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu. Nah, ini dicium tangannya, bibinya dia. Ini mencium tangan dengan tujuan kasih sayang seperti ini dibolehkan oleh para ulama. Boleh dengan tujuan kasih sayang. Yang kedua, mencium tangan dengan tujuan menghormati. Seperti seseorang mencium tangan gurunya, ustadznya, atau seseorang yang ditokohkan oleh dirinya karena ketaatannya. Orang tua yang lebih tua dari dia, tapi dia hormati dengan faktor ketaatan dia, kebaikan dia. Maka ini dibolehkan untuk menciumnya, mencium tangannya. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan boleh orang tua dengan anak dengan orang tuanya, dengan pamannya, bibinya, atau dengan gurunya tadi itu boleh, dengan catatan tidak sering-sering, tidak selalu, tidak dijadikan kebiasaan. Tapi kalau itu sesekali boleh, kata beliau. Jadi beliau membatasinya dengan sekali-sekali, enggak sering. Tapi sebagian yang lain membolehkan tanpa batasan itu. Adapun mencium seseorang karena kekayaan dia, ini orang kaya. Ini yang paling banyak. Dia orang kaya, pejabat, orang dinilai punya jabatan, lalu datang kemudian dicium tangannya. Imam An-Nawawi mengatakan ini dimakruhkan dengan karoha, hukum makruh yang berat. Bahkan sebagian mengatakan ini haram hukumnya karena mengandung unsur penghormatan faktor dunia. Nah, ini yang paling banyak. Kita ngelihat orang kaya terus kita cium tangannya. Karena apa? Karena kekayaan. Oh, si fulan punya jabatan tinggi. Si fulan punya power. Lalu dicium tangannya karena faktor duniawi. Ini dilarang. Ya, dilarang. Jadi boleh tadi mencium tangan tadayunan karena faktor ketaatan kepada dia. Seperti kasih sayang anak kepada orang tua. Seperti faktor menghormati murid dengan gurunya. Nah, ini dibolehkan karena ketaatan dan kepatuhan. Atau orang tua yang kita nilai dia sosok yang taat dan punya ilmu, yang ahli ibadah. Nah, kita cium karena usia dan ketaatan umpamanya, ini boleh. Tapi karena faktor dunia, jabatan, ketokohan di masyarakat, kita cium, maka itu dilarang oleh para ulama. Apalagi mencium seseorang karena pengagungan. Diyakini bahwa ini orang memiliki karomah,
memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain karena faktor nasab dia yang dianggap sebagai nasab ke Nabi umpama. Oh, ini dianggap sebagai sosok yang punya kemuliaan lebih tinggi dibanding yang lain. Bukan karena faktor ilmu, karena ilmunya bukan, tapi karena ta'zim, pengagungan. Maka ini hukumnya haram, bahkan mengarah kepada syirik. Ini penjelasan para ulama. Seperti yang kita di antara kita mencium tangan Habib karena faktor apa? Pengagungan. Bukan karena faktor apa? Ilmunya. Atau mencium tangan seorang kiai dianggap memiliki karomah, dianggap memiliki kemuliaan yang lebih dibanding orang lain, bukan karena faktor ilmunya, kesolihannya, bukan. Ini haram hukumnya, bahkan mengarah kepada syirik. Ditambah keyakinan di masyarakat bahwa itu berkah. Mencium mereka berkah katanya, sehingga dia harus mencium tangannya bolak-balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan para ulama kita, orang-orang yang saleh, ketika tangannya dicium mereka enggak ada yang mau. Bukan karena menolak hukum, tetapi ini adalah mimbabit tawadhu'. Mereka menolak karena faktor apa? Tawadhu', merendah. Mereka tidak mau dicium tangannya. Kalau orang Arab mencium dahinya, sebagian mereka juga tidak mau dicium dahinya. Kalaupun ada yang menciumnya, dia di posisi yang kepepet, nggak bisa gerak. Makanya sebagian mereka kalau mau mencium kening syekhnya, beliau peluk dulu, kemudian dipegang bahunya, baru dicium sehingga beliau tidak bisa menghindar. Tapi kalau syekhnya tahu ini bahkan mencium keningnya, beliau akan menghindar. Begitulah para ulama melakukan itu mimbabit tawadhu'. Jadi bukan karena sebagian kita memang dengan bangga ketika tangannya itu dicium, bahkan diberikan, dikasihkan begitu. Dicium bolak-balik, dikasih juga bolak-balik. Karena orang menganggap mencium dia adalah berkah. Dan dia sendiri mengakui bahwa cium tangan saya berkah kamu. Ini syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nilai syiriknya? Meyakini kebaikan yang datangnya bukan dari Allah. Kemudian pengagungan, dia tidak mengagungkan Allah tapi mengagungkan si fulan ini. Ini yang banyak di masyarakat kita. Sehingga sebelum jalan nunduk-nunduk. Nah, ini bahasan yang terkait. Makanya bahasan bersalaman sambil nunduk-nunduk. Ya, membungkukkan badan. Nah, ini dibahas juga dalam hadis-hadis ini. Nah, hadis yang dibaca tadi, 3 hadis tadi menjelaskan bahwa bersalaman, tahu salaman? Gimana? Salaman tangan gini doang. Salaman begini. Ya. Jabat tangan. Salaman, jabat tangan boleh. Tak kasih contoh. Karena salaman di masyarakat kita ini salah. Jadi contoh jabat tangan yang benar. Salaman. Ketika Anda bertemu, salaman begini. Ini salaman, Pak. Sambil wajah senyum, walaupun dia punya utang banyak sama itu. Ya kan? Senyum, ceria, manis, salaman begini. Jangan salaman. Tidak boleh. Haram. Ya, salaman yang gagah begini. Nah, gini loh Mas yang gagah. Faham? Ya,
Yang muda-muda faham? Oke, Pak faham Pak? Bapak yang duduk, ya, bab duduknya aneh gitu. Ya, jazakallah khair. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah musafahah. Ya, berjabat tangan, nggak ada embel-embel apa-apa. Saya contohin karena sebagian banyak yang memahami salah. Ya. Di sini hadis yang kedua dijelaskan bahwa Ahlul Yaman, orang-orang Yaman yang pertama kali melakukan musafahah ketika bertemu, berjabat tangan. Kenapa? Karena itu menunjukkan keakraban, ya, kecintaan, kasih sayang di antara mereka, menunjukkan kedekatan di antara mereka. Itulah musafahah. Ya, ingat, bersalaman sambil melihat wajahnya. Ya, salaman sambil melihat wajahnya. Tadi saya masuk, ada ikhwan salaman di depan saya, tapi wajahnya dia nggak ngelihat saya. Akhirnya saya pegang tangannya, saya tahan tangannya. Akhirnya dia baru ngeliat, iya Ustadz. Nah baru tak lepas dia. Ya, karena ketika salaman seringkali kita nggak ngelihat wajahnya orang. Kenapa? Ya mungkin budaya dianggap ngelihat wajah orang itu kurang ajar. Orang Jawa kalau salaman terus ngelihat mukanya ngamuk. Ya, orang Solo, Jogja, Boyolali, Klaten dan sekitarnya itu kalau salaman Anda lihat wajahnya ngamuk dia. Iya, bener gak? Tapi kalau orang Jawa Timur ente salaman gak dilihat wajahnya kurang ajar Pak. Kalau salaman ngelihat mukanya gitu Mas. Ya. Tapi sunnahnya gimana? Sunnahnya salaman dengan wajah ceria. Berarti ketika salaman ngelihat tidak? Ngelihat, itu sunnahnya sebetulnya. Lihatin mukanya sambil senyum Pak. Bukan salaman. Kayak perawan desa ditawarin kawin loh jamaah. Ya, yang gagah gitu loh salaman jamaah, kayak dikasih duit gitu loh, kamu seneng gitu. Ya, paham ya? Kemudian berikutnya hadis yang ketiga tadi menunjukkan keutamaan salaman. Jadi ketika bertemu, berjabat tangan, lalu dia pergi, maka dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mana? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa kecil lah. Karena kalau dosa besar membutuhkan apa? Taubat. Baik, lanjutkan. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu, qala la, qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, qala la, qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu, qala na'am. Yang artinya, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, jika ada seseorang dari kami bertemu saudara atau temannya, apakah dia boleh membungkukkan badan? Beliau menjawab, tidak. Dia bertanya lagi, apakah dia harus merangkul dan menciumnya? Beliau menjawab, tidak. Lalu dia bertanya lagi, kalau dia menarik tangannya dan menyelaminya? Beliau menjawab, iya. Nah, di sini dijelaskan model salaman yang terlarang. Gimana? Itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, saya melihat ya ketika sejak saya dulu pindah ke Jakarta, saya melihat itu banyak di Jakarta.
Akhirnya budaya yang di Jakarta ini pindah ke kota-kota yang lain. Diikuti oleh kota-kota yang lain. Yaitu apa? Syekh Ibn Baz menjelaskan dua model. Yang pertama yaitu bersujud sambil mencium tangan di kening. Syekh Ibn Baz menyebutkan memegang tangan, dia sujud lalu meletakkan tangannya di kening. Kalau istilah kita apa? Sungkem. Model yang kedua adalah ruko. Lalu dia mencium tangan, tapi bukan dicium, tapi meletakkan tangan si fulan itu di keningnya. Ini dua-duanya hukumnya haram. Kok haram? Karena kategorinya sujud kepada selain Allah. Dan kategorinya dia adalah rukuk kepada selain Allah. Sedangkan rukuk dan sujud itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Faham? Seperti apa bentuknya? Tahu? Yang anak muda biasanya gimana? Hah? Gimana biasanya mereka kalau salaman? Jabat tangan, nunduk begini kan, terus ini taruh sini. Benar tidak? Nah ini haram hukumnya. Salaman, terus dia begini. Nah ini haram hukumnya. Faham? Yang boleh gimana? Gini, gagah begini mas. Ya, mungkin masyarakat kita menilai kok rasanya nggak sopan. Ya, kalau rasanya berarti dagingnya kurang kamu masak. Nggak ada rasa-rasa di sini mas. Salaman yang gagah, nggak pakai nunduk-nunduk. Faham? Kemudian di sini bicara tentang apakah dia boleh menciumnya. Beliau mengatakan apa di sini? Di hadis ini beliau mengatakan apa? Tidak. Nah ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Ibn Baz dan ulama yang lain bahwa mencium tangan secara rutin terus menerus tidak boleh. Tetapi terkadang saja. Kadang-kadang mencium, kadang-kadang enggak. Itu yang beliau mengatakan bahwa ini yang dianjurkan. Ya. Faham? Oke. Jadi sekarang kalau melihat anak-anak muda mencium dengan nunduk-nunduk, Anda ingatkan dia. Ya, langsung tegur. Jangan begini, salaman yang gagah. Gitu. Nggak usah nunduk-nunduk kepalanya, angkat kepalanya gitu. Ya, nggak usah nunduk-nunduk lagi. Mau anak kecil, mau orang dewasa, semuanya harus jabat tangan yang gagah. Ya. Mau dia orang kaya, mau dia pejabat, mau Habib, mau Mahbub, mau siapapun, tetap salaman yang gagah. Yang boleh yang tadi itu karena ketakwaan, ketaatan, karena ilmunya dia, karena ilmu, ketaatan dia, kesolihan, tidak ada unsur keramat, berkah, barokah, barongan, tidak ada mas. Tahu barongan mas? Barongan itu bahasa Jawa Timur mas. Artinya apa? Kebon yang banyak pohon bambunya itu loh mas. Kan kalau malam kan serem tuh. Nah itu orang Jawa bilang barongan mas. Ya, barokah sama barongan beda tipis pak. Jadi salaman hanya murni karena melihat apa? Ilmunya, kesolihannya. Tidak ada keyakinan akan ini apa namanya mulia, ini punya karoma, ini punya jabatan tinggi, ini punya kunci surga. Waduh bahaya ini. Anda syirik nanti. Baik, berikutnya. Selanjutnya dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu beliau berkata,
قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي, yang artinya ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, mari kita menghadap Nabi ini. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya kepada beliau tentang 9 ayat yang jelas. Lalu perawi menyebutkan hadis sampai kepada ucapannya. Maka 2 orang Yahudi tadi mencium tangan dan kaki beliau. Lalu keduanya berkata, kami bersaksi bahwa Anda adalah seorang Nabi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kisah tentang 2 orang Yahudi yang datang menemui Rasulullah SAW. Lalu si Yahudi ini mencium tangan dan kaki. Ya, tentu di sini ada beberapa pemahaman yang bisa diarahkan kan. Tapi yang jelas sebagian ulama menjadikan hadis ini dalil bahwa boleh mencium tangan orang yang soleh, orang yang berilmu. Mencium kaki di sini tentu bisa diarahkan karena di situ ada sujud. Bisa jadi karena dia Yahudi, karena dia belum masuk Islam. Buktinya apa? Hal ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Ya kan? Nggak ada sahabat yang melakukan hal itu. Tapi kalau sahabat yang mencium tangan Rasulullah SAW, ada beberapa sahabat yang mencium tangannya Rasulullah SAW. Tapi apakah mereka selalu mencium tangan Rasulullah SAW? Tidak. Sehingga pendapat Syekh bin Baz lebih tepat. Karena itu tidak selalu dilakukan oleh para sahabat. Jadi kadang-kadang mereka mencium tangan Rasulullah SAW berarti apa? Kadang-kadang mencium tangan syekhnya, gurunya, ustadznya boleh. Ya. Tapi kalau itu dijadikan kebiasaan, maka ditakutkan mengarah kepada unsur yang tadi. Apa itu? Pengagungan, berlebihan sifatnya nanti. Ya. Terus selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan sebuah cerita yang di dalamnya disebutkan fadanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu, yang artinya maka kami mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami mencium tangan beliau. Nah, ini juga jadi dalil bahwa boleh mencium tangan ahlul ilm, orang yang punya ilmu. Ya, orang yang soleh. Berarti faktornya karena apa? Melihat faktor ilmu dan kesolihan. Ya, bukan karena faktor itu tadi karomah atau mencari keberkahan pada diri orang ini, mengagungkan dia, tidak. Ya. Terus selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qadima Zaid bin Harisatal Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu faqara'al baba faqama ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbahu fa'tanaqahu wa qabbalahu, yang artinya Zaid bin Harisah tiba di Madinah ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumahku. Dia datang dan mengetuk pintu, maka Nabi SAW berdiri menghampirinya sambil menyeret bajunya. Kemudian beliau memeluk serta menciumnya. Masya Allah. Berarti apa? Boleh memeluk. Memeluk itu biasa, pelukan, cipika-cipiki. Bagi siapa? Bagi seseorang yang baru datang dari bepergian, dari safar. Jadi sunnahnya cipika-cipiki itu dari safar. Ya, bukan ketemu-ketemu biasa, tidak. Sering-sering ketemu enggak dari safar atau
lama nggak ketemu, kemudian dia cipika-cipiki. Selebihnya hanya cukup berjabat tangan. Kemudian di sini boleh mencium tangan karena faktor apa? Al-ilm. Zaid bin Haritha adalah siapa? Sahabat Nabi SAW yang paling faham tentang apa? Al-Quran. Ya. Kemudian berikutnya. Selanjutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tolkin. Yang artinya, jangan sekali-kali kamu menganggap remeh perbuatan baik sedikit pun, walaupun kamu hanya menyambut saudaramu dengan wajah ceria. Nah ini dalil yang tadi bahwa bertemu dengan seseorang dengan berjabat tangan dan wajah yang apa? Ceria, senyum, manis gitu. Ya, walaupun dia ngeselin gitu kan, tapi senyuman manis itu akan menghilangkan kebencian, akan menghilangkan hasad, sifat-sifat buruk akan hilang. Ya, ini akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan disepelekan. Berarti ini menunjukkan bahwa hal ini memiliki pahala yang begitu apa? Besar. Ya. Terus Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qabbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma faqala al-Aqra'u bin Habis inna li 'ashratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Yang artinya Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Maka Al-Aqra bin Habis berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak. Aku tidak pernah sekalipun mencium satu pun dari mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. jadi hadis ini menunjukkan apa? Dianjurkan untuk mencium tangan anak kecil. Jadi kalau kita ketemu anak-anak kecil, umur berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kelas 1 SD, ya kan, kelas 2 masih anak-anak, kita dianjurkan untuk apa? Mencium tangannya. Tentu dengan posisi diri kita lebih tinggi, maka kita akan jongkok umpamanya, kita cium tangannya dia. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini menunjukkan apa yang kedua? Menunjukkan kasih sayang. Yang ketiga, menunjukkan sifat tawadhu', merendah. Memang kalau anak kecil itu mencium orang yang lebih tua, boleh. Ya, biasanya seperti itu. Ya, ayo cium tangannya, gitu kan? Ya, menunjukkan apa? Mimbab syafaqah, karena kasih sayang. Ya tadi boleh karena faktor kasih sayang. Tetapi jangan itu menjadikan akhirnya menimbulkan kesombongan. Karena Anda merasa orang tua, maka Anda harus dicium tangannya. Kalau enggak dicium tangannya, Anda marah dan sewot. Kurang ajar sama orang tua, enggak cium tangan kamu ya. Nah ini akhirnya muncul kesombongan. Nah inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau ketemu anak-anak, beliau memulai untuk mencium tangan mereka. Ini memberikan pelajaran yang berarti tentang akhlak, yaitu apa? Jadilah kita orang pertama yang berbuat baik. Jangan menunggu orang berbuat baik, tapi kitalah yang memulai kebaikan. Kemudian menunjukkan sifat tawadhu', bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin para nabi dan rasul. Manusia yang paling mulia, tetapi beliau mencium anak-anak kecil. Inilah tawadhu' yang menjadikan
Rasulullah SAW diterima oleh semua kalangan. Dan itulah bagian dari apa? Kasih sayang. Ya. Sampai di sini bahasannya di bab ini dan sudah selesai pada bahasan tentang kitab salam. Masuk dalam kitab berikutnya yaitu menjenguk orang sakit dan bertakziah. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Mencium tangan karena kesalihan. Ya secara normal saja, Mas. Kalau yang bersangkutan itu tingginya 2 meter terus Anda 1,5 meter ya kan nggak perlu Anda nunduk, Mas. Ya Anda yang naik tangga dikit lah. Atau si fulan yang pendek, dia mau mencium tangan Anda. Apa namanya? Sebaliknya lah, dia tinggi, Anda yang pendek mau mencium tangan, maka dia mesti nunduk untuk mencium tangan. Ini tidak ada masalah. Atau kita duduk, lalu tangan dia ente mau dicium, karena tidak boleh berdiri, maka dia pun harus menyesuaikan untuk dicium, untuk mencium, maka itu boleh. Nah yang nggak boleh itu yang sengaja nunduk seperti yang fenomena yang terjadi. Itu sengaja nunduk memang dia menundukkan badan, belum cium tangan aja kepalanya sudah begini kepalanya dia. Ya, nah ini tidak diperbolehkan. Ini contoh sama kertas aja pelit, apalagi duit. Tuh. Ini sama kertas aja pelit. Siapa yang nanya nih? Enggak bisa tuh pakai kertas utuh ya akhi, ya Allah pelitnya sama kertas pelit. Afan Ustadz ingin bertanya, keluarga ibu Ana memberikan harapan besar kepada Ana untuk menjadi dokter. Sedangkan Ana mau menjadi guru, Ana juga belum yakin bisa mewujudkan harapan tersebut. Orang boleh punya cita-cita, ya tidak? Boleh punya cita-cita. Orang tua Anda punya keinginan, Anda pun punya keinginan. Tapi apakah keinginan kita ini sesuatu yang harus kita wujudkan? Gimana? Apakah keinginan kita sesuatu yang harus saya wujudkan? Jawabannya tidak. Tapi keinginan kita ini menjadi semangat bagi kita untuk maju. Ya kan? Semangat untuk maju. Semangat untuk belajar. Tidak malas. Tapi apakah itu harus? Enggak bisa. Jadi gimana? Mengalir saja. Kalau memang Allah mudahkan Anda ke arah sana ya pasti dimudahkan. Kalau tidak, enggak perlu Anda kecewa. Enggak perlu Anda marah. Ya. Dunia ini tidak selalu berjalan dengan keinginan saya. Kalau semua keinginan Anda harus dituruti, ya Anda bisa jadi mayat hidup jamaah. Repot kan gitu kan. Orang tua juga tidak boleh memaksakan anaknya untuk satu kehendak. Ya. Silakan selama itu adalah hal yang positif, hal yang mubah dan tidak mengandung maksiat atau keburukan. Saya sebagai seorang guru di sekolah, ketika bersalaman dengan murid dan guru perempuan, terkadang masih bersentuhan. Dan saya sudah berusaha untuk tidak bersentuhan. Terkadang tangan saya yang sengaja dipegang. Mohon saran saya Ustadz. Ini ngeles ini nggak mau dianggap salah ini. Ya nggak mungkin lah. Namanya orang salaman mesti dia yang njulurin. Lah ketika Anda menerima ya berarti Anda sengaja mau bersalaman.
Tapi kalau Anda nggak mau, ya dia akan narik lagi tangannya selesai. Andanya aja yang nggak mau meninggalkan kebiasaan. Nggak ngaku mau nyalain orang lagi. Ya kan cukup Anda budaya kita seperti ini. Itu budaya nggak apa-apa, silahkan aja. Dia mau salaman, Mbak. Gitu. Ya Bu, ini aja udah selesai. Ya kan? Dia jabat tangan dia akan narik sendiri. Besok nggak mau salaman lagi sama ente. Dibilang sombong, dibilang aliran ini, udah biarin aja, emang gue pikirin. Ya sudahlah, keinginan manusia tidak semuanya harus saya ikuti. Ya, kalau Anda ikuti ya berarti Anda yang salah. Ya, tidak boleh. Jadi salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka itu perbuatan dosa besar. Hati-hati, itu berbahaya. Ya, itu perbuatan dosa, jamaah. Bolehkah bersalaman dengan dua tangan? Budaya daerah. Kayak gimana itu salaman dengan dua tangan? Oh gini. Ya kalau memang itu bagian dari budaya mereka nggak ada masalah. Orang Sunda kan. Kalau minum air itu separuh, kayak salaman separuh, airnya juga separuh. Kan orang Sunda begitu ya. Kalau minum kan airnya kan nggak mungkin penuh. Airnya mesti seberapa? Separuh. Ya, dulu ada satu OB, saya bilang mas, bentar mas, saya mau nanya, kenapa kamu kalau nuang air selalu separuh? Iya pak, nggak boleh pak, penuh pak. Pamali, iya tuang nggak sepenuh, penuhin. Saya bilang pamali, saya gentak, saya pelototin dia. Ya pak Ustadz penuh. Galak ustadznya ya. Anda ngomong pamali, coba Anda ngomong kenapa tuang separuh? Enggak apa-apa sih Pak. Ya sudah enggak apa-apa deh. Saya akan biarkan. Berarti kan ada keyakinan-keyakinan yang enggak benar, jadi syirik Anda. Sama pula salaman. Kenapa kok salaman cuman ujungnya doang ditempel begini? Kalau hanya sekedar budaya saja, ya silahkan. Nggak ada masalah. Ya, silakan aja. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu, nah ini yang akan beresiko. Ya. Ada lagi? Ya. Istri salaman sama suaminya nunduk, sama nggak boleh. Mau suami sama istri, mau anak sama bapaknya nggak boleh. Nunduk-nunduk tidak boleh. Rukuk nggak boleh. Terus apa lagi? Apa? Kalau lebaran itu apa namanya? Sungkeman tidak boleh. Salaman gimana? Salaman biasa. Anda mau cium karena tangan orang tua Anda, boleh. Cium aja. Ya kan? Istri ke suaminya karena faktor kasih sayang, ya silakan boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai suaminya suruh nyium tangan istrinya karena dia yang pegang duit. Ini namanya suami bego, bahlul. Iya. Kenapa? Ya karena gajimu kamu kirim ke dia 100%. Jadi Anda harus yang salaman sama istrimu. Waduh, potong aja mas. Jangan jadi laki-laki kamu. Parah. Iya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, masih ada yang nanya? Ya. Kita dengarkan dulu adzan ya, sudah adzan ya. Ya, silakan tadi yang mau bertanya. Silakan mas. Assalamualaikum. Ya, ini juga satu budaya kita. Jalan di depan orang yang duduk. Lalu sambil apa? Nunduk, permisi. Terus mendundukkan, membungkukkan badannya seperti orang ruku. Lah ini juga tidak boleh, ini haram hukumnya.
Ini juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Berjalan sambil nunduk. Ini tidak diperbolehkan. Menurut kita itu adalah bagian dari kesopanan katanya. Tapi itu tidak boleh karena itu bagian dari rukuk kepada selain Allah. Terus gimana? Ya jalan aja seperti biasa gagah gitu ya. Ucapkan salam, assalamualaikum, jalan aja kakak lurus. Nggak perlu sampai nunduk-nunduk gitu. Lo kalau softnya panjang gimana mas? Anda nunduk terus sampai di sono boyok nanti mas nanti. Kan ada-ada aja kita ini kan ya. Jadi ini budaya-budaya yang tidak dibenarkan. Ada lagi tadi? Ya silakan mas. Anak Anda mau berangkat sekolah atau Anda mau berangkat kerja mau cium tangan. Tadi kan sudah dijelaskan boleh Pak. Anak Anda mau cium berarti kan posisi Anda lebih tinggi. Ya kan? Maka itu aman. Masa mau nunduk dia? Ya nggak mungkin Pak. Kedua, cium tangan tanpa menundukkan kepala nggak cium tangan namanya Pak. Berarti ngawasin tangan Anda itu namanya. Nah ini kan karena faktor mau cium tangan Pak, tidak ada masalah. Tetapi yang dilarang itu kan fenomena memang menundukkan badan di saat mencium tangan. Anda tahu bedanya? Tahu apa tidak? Lah tadi yang tak jelasin di sini kenapa kedek-kedek ente? Berarti tidur tadi ente, Anda berdiri tadi. Jadi kan fenomena tadi kan jalan, sebelum ini kan sambil nundukin badannya. Ada yang diciumnya itu sini Pak. Ya tidak, ada lagi yang begini. Ada lagi yang begini. Ini yang ngajarin siapa? Yang ngajarin cium tangan di jidat sama di pipi siapa? Anda orang tua juga ajarkan yang benar. Mau cium tangan satu nggak usah nunduk-nunduk, tapi cium tangan yang normal saja. Cium tangan normal biasa. Nggak usah pakai menundukkan badan seperti orang ruku. Yang kedua, mencium itu adalah pakai mulut. Bukan di jidat, bukan di pipi Pak. Mencium itu adalah mulutnya dia, mencium tangan. Anda jangan ngajarin anak yang salah. Ya, jangan ngajarin anakmu salah Pak. Oh kalau nyium pakai mulut itu buat orang tua. Tapi kalau orang lain pakai jidat, dari mana? Anda tidak mengajarkan anak untuk menghormati orang. Itu penghinaan loh mas, kalau budaya tertentu loh itu. Nyium di jidat, ini nggak menghargai, digituin Anda. Ya, cium-cium normal. Makanya mencium itu karena faktor kasih sayang anak kepada orang tua. Atau karena faktor ilmu gurunya, kesolehan dia. Ya, bukan karena dia orang kaya, punya jabatan. Karena mencium itu pakai mulutnya dia. Ya, paham? Oke, masih ada yang mau nanya? Silakan mas. Assalamualaikum. Salaman dengan orang kafir, boleh nggak apa-apa. Jabat tangan loh yang dimaksud salaman ya, nggak ada apa-apa. Yang dimaksud itu kan mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu yang dimaksud, yang nggak boleh. Bukan salam dalam artian salaman. Bahasa kita kan bias. Ya, di sini antara jabat tangan dan mengucapkan assalamualaikum. Ya jangan diaduk-aduk itu nanti. Masih ada? Ya. Khutbah Jumat salaman tangan, nggak ceramah dong ustadznya.
Eh? Habis sholat. Habis khutbah baru datang salaman. Enggak, duduk aja. Ente datang telat, duduk karena khotib lagi khutbah. Terus Anda salaman kanan kiri, khotib lagi ceramah. Enggak boleh, Mas. Pahala Jumatanmu bisa hilang. Ya, mainan batu aja nggak boleh, apalagi salaman-salaman. Apalagi mainan handphone. Ya. Apalagi mainan handphone, Mas. Terus gimana? Dengerin khutbahnya yang benar. Ya, jangan mainan-mainan. Ayo, masih ada? Ya, tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah